Tuhan, terima kasih. Inilah ungkapan isi hati kami ya Tuhan. Engkaulah pujian hati kami. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang adalah kesayangan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu kepada kami semua Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Baik kami yang ada di GC Hall maupun yang ada di rumah-rumah. Kami percaya hari ini kami akan mengalami lawatan Tuhan. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami semua. Kami siap untuk mendengar dan mempelajari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk menerima firman Tuhan kita katakan bersama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Januari ini. Ya, bicara angka 3. Ternyata ada hal yang menarik ya. Di Alkitab ada 3 pribadi yang esa. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hari yang ketiga Yesus bangkit. Di Growth Center ada 3 kebaktian. Dan kita percaya hari ini di 3 kebaktian Tuhan akan melawat kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Puji Tuhan, di minggu ketiga ke gereja sama-sama si jantung hati. Hidup di dalam Tuhan dengan berjaga-jaga pasti diberkati. Amin. Baik saudaraku dikasih dalam Tuhan yang ada di GC Hall maupun yang mengikuti ibadah secara online. Di minggu yang lalu Pastor Andi dalam khotbahnya sudah menyampaikan bahwa tema 2023 yang beliau dapatkan untuk Growth Center CK8 ini yaitu build. Ya. Dan adapun ayat firman Tuhan yang diperolehnya adalah dari Nehemia 2 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudara, ternyata untuk membangun sesuatu yang Tuhan perintahkan, itu adalah pekerjaan baik. Nah, latar belakang ayat tersebut adalah tentang orang-orang Yahudi yang dibuang dan diizinkan kembali ke negerinya setelah pembuangan mereka ke Babel dan Persia. Nah, yang menarik dari perjanjian lama bahwa kitab Nehemia dan Ezra itu mencatat ada 3 rombongan yang kembali ke Yerusalem. Nah, yang menarik lainnya adalah fokus dari kitab Ezra adalah pembangunan kembali bait suci. Sedangkan fokus kitab Nehemia adalah pembangunan kembali tembok Yerusalem. Nah, mereka percaya saudara bahwa ketika Yerusalem dan bait suci dibangun kembali, hukum dipulihkan, perjanjian dibaharui, dan keturunan Daud tetap terpelihara. Secara lahiriah segala sesuatu itu sudah siap untuk menerima kedatangan Mesias. Dan Tuhan akan segera datang ke bait-Nya. Nah, kedua ayat kitab tersebut saudara menekankan pentingnya pemulihan rohani dan komitmen kepada Allah dan firman-Nya. Lalu apa relevansinya ayat Nehemia 2 ayat yang ke-18 bagi kita di zaman now ini? Saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kembali untuk menjemput umat pemenang. Amin. Dan pemulihan kehidupan rohani, komitmen kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada firman-Nya, membuat kita bisa menjadi pemenang dan siap diangkat oleh Tuhan. Yang percaya boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Puji Tuhan. Nah, bicara tembok saudara, apa makna dari tembok ini? Tembok adalah bagian bangunan untuk melindungi satu kota pada waktu itu. Dan tembok yang saya maksudkan di sini ini berbicara tentang komunitas. Komunitas yang saya maksudkan di sini merupakan batu hidup. Jadi saudara dan saya, seperti yang Alkitab katakan, kita manusia yang percaya kepada Tuhan adalah batu hidup. Di mana komunitas ini dibutuhkan untuk melindungi, untuk membentuk anggota komunitasnya menjadi pemenang. Karena itu tema kita di minggu ini adalah Let's Build Godly
community. Saudara, berbicara tentang community atau komunitas, kita samakan dulu ya persepsi kita tentang komunitas ini. Komunitas adalah sekelompok orang yang tinggal di tempat yang sama atau memiliki karakter yang sama, minat dan tujuan yang sama. Yang sudah sepakat dengan definisi ini boleh katakan amin. Oke? Ya, jadi kita sepakat. Komunitas ini adalah sekelompok orang yang tinggal di tempat yang sama atau yang memiliki karakteristik, minat, dan tujuan yang sama. Tujuan kita adalah surga. Amin. Minat kita adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Nah, pertanyaannya adalah kenapa begitu penting komunitas? Saudara, Alkitab jelas menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk berkomunitas. Karena di dalam komunitas yang ilahi itulah kita dimuridkan. Ya, kenapa saya katakan godly community? Karena ada banyak komunitas, ada banyak community, tapi nggak semua yang godly, nggak semua yang ilahi. Hari ini kita akan bicara spesifik mengenai godly community. Nah, kekristenan tanpa pemuritan hanya melahirkan Kristen-Kristen pecundang, bukan Kristen pemenang. Itu sebabnya dibutuhkan komunitas yang ilahi. Tujuannya apa? Supaya menghasilkan murid Kristus. Nah, inilah tujuan kita. Membangun komunitas yang ilahi. Godly community. Seperti yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, ketika saya berdoa di akhir tahun 2022, bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang kita harus lakukan, yang kami harus lakukan sebagai gereja Tuhan, sebagai umat tebusan di tahun 2023. Saudara, sementara saya merenungkan apa yang Tuhan akan lakukan, apa yang Tuhan akan katakan. Saudara, lewat teman-teman kita di Kul Cibubur, saudara. Ya, Kul pastornya Bang Freddy Siringgo-Ringgo. Ya, mereka mengundang saya untuk melayani di ibadah Natal Kul Cibubur. Dan disitulah saya mendapatkan ayat ini. Matius 7 ayat 24-27 dari teman-teman di Kul Cibubur. Tuhan berbicara di dalam komunitas. Yang Tuhan tekankan bahwa di tahun ini penting bagaimana kita membangun hidup. Tuhan menunjukkan ada orang yang bijaksana, ada orang yang bodoh. Tujuan kita membangun godly community adalah menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Amin. Ini adalah ciri Kristen pemenang. Sedangkan di mata Tuhan, orang yang bodoh adalah orang yang sudah mendengar perkataan Tuhan. Sama dengan orang yang sudah mendengar firman Tuhan. Jadi ini berbicara orang Kristen loh. Yang ada di gereja. Mendengar firman Tuhan. Yang ada di Kul juga. Mendengar firman Tuhan. Yang ikut kelas kom. Yang mendengar firman Tuhan. Dan mereka ini bisa aja orang-orang yang berpendidikan. Bisa aja orang yang mendengar firman Tuhan ini adalah orang-orang yang punya jabatan tinggi. Bisa aja orang-orang yang mendengar firman Tuhan ini di gereja, di Kul, di kelas kom. Adalah orang-orang yang secara materi berkelimpahan. Tapi kalau tidak mau melakukan firman Tuhan,
Dengan berbagai macam alasan, takutlah, malulah, nggak percaya, bahkan berontak. Di mata Tuhan, ini adalah orang yang bodoh. Yang sudah mendengar perkataan Tuhan, tapi tidak mau melakukan perkataan Tuhan itu. Apa yang Tuhan katakan? Kalau saudara baca, kasih naik lagi Alkitabnya. Bacalah sebelum Matius 7 ayat 24. Ya, kita perlu baca, pelajari dan pahami konteksnya. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu tentang khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Di mana kita akan pelajari, tahun lalu juga kita sudah pelajari di kelas Bible Study. Tahun ini kita akan pelajari lagi di kelas Bible Study. Ada banyak yang Tuhan ajarkan di atas bukit itu. Ayo kita gali sama-sama, kita pelajari sepanjang tahun ini. Tapi kalau saudara mau belajar sendiri juga nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan juga nggak salah tafsir saudara ya. Tapi kok lama sekali pastor, kok sampai setahun, kok panjang banget. Matius 5, 6, 7 kan ayatnya banyak pastor. Ya namanya juga membangun manusia untuk menjadi pemenang seperti yang Tuhan inginkan perlu waktu dan proses. Amin. Ini bukan tentang membangun ruko yang cuma 2-3 lantai saudara. Seorang yang namanya Lionel Messi ya, bisa menjadi pemain sepak bola sekaliber ini. Menjadi kapten kesebelasan Argentina yang baru menjuarai Piala Dunia 2022. Bisa menjadi pemain yang hebat. Itu adalah hasil proses yang panjang saudara. Messi yang umur 11 tahun pada waktu itu didiagnosa kekurangan hormon tubuh. Tapi melalui proses waktu yang panjang, Messi dibuild menjadi pemenang. Amin. So hal yang paling mendasar yang sangat penting di dalam membangun godly community adalah membangun atmosfer home di komunitas. Dan tentunya atmosfer home ini juga dibutuhkan di dalam keluarga saudara. Banyak orang lebih mengutamakan membangun house, ya, membangun fisiknya. Kita cool di mana nih? Di kafe atau di rumah? Ya, kita makannya apa nih? Nggak salah juga saudara memperhatikan hal yang sifatnya fisikal. Tapi kalau mengabaikan home-nya, ini yang bahaya. Ya, house built by hand, home built by heart and love. Suasana home yang membuat anggotanya merasa diperhatikan, bukan dicuekin. Suasana home yang membuat anggotanya merasa diterima, bukan ditolak. Suasana home dibangun dan membuat orang itu tidak terintimidasi. Anggotanya merasa dibangun. Suasana home yang ada di dalam komunitas, yang ada di dalam keluarga, membuat anggotanya merasa dirindukan, bukan ditinggalin. Suasana home yang dibangun di dalam komunitas, yang dibangun di dalam keluarga, membuat anggotanya merasa dimengerti, bukan dihakimi. Dan tahukah teman-teman, krisis yang paling mendasar yang terjadi di seluruh gereja saat ini adalah krisis produk. Maksudnya krisis produk di sini adalah krisis murid dan pemurid. Saudaraku dikasih dalam Tuhan. Rahasia Yesus berhasil membangun godly community bersama dengan murid-muridnya adalah karena mereka berhasil membangun atmosfer home. Nah setelah atmosfer home itu terbangun, baru masuklah pengajaran yang terstruktur. Jadi saudara jangan dipikir Yesus memuridkan itu tanpa bahan. Ada bahannya saudara. Ya, karena itulah lahir murid dan pemurid yang berkualitas pemenang. Amin. Saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Mark Zuckerberg. Dia berkata begini, people don't care what you say. They care about what you build. Kita bisa aja ngomong, ayo ikut cool. Go cool, it's hot outside. Ayo kita ke gereja. Ayo kita ke rumah Tuhan. Tapi ketika mereka datang, mereka nggak merasakan suasana home. Percayalah guys, hanya soal waktu aja. Cepat atau lambat,
Mereka mulai nggak komit lagi datang ke gereja. Mereka mulai nggak komit lagi datang ke komunitas. Jarang muncul lagi di gereja. Ya, cepat atau lambat akhirnya mereka pindah gereja. Ya syukurlah kalau masih pindah gereja. Kalau sampai pindah keyakinan gimana? Nah saudaraku, hari ini kita akan belajar sama-sama 5 hal penting membangun suasana home agar godly community atau godly family itu bisa terjadi. Yang pertama adalah brave heart. Katakan sama-sama brave heart. Saudara, keberanian yang sesungguhnya dimulai dari hati. Dan hati yang berani tidak berhenti sampai di sini. Maksudnya begini saudara, orang yang hatinya berani, pemberani, keberaniannya itu tidak situasional. Contoh di dalam Alkitab, Daud. Daud berani melawan singa dan beruang. Tapi Daud juga berani melawan orang Filistin. Tapi Daud juga berani melawan Goliat. Tapi Daud juga berani ngaku dosa. Makanya Tuhan suka sama Daud. Gak seperti ada orang-orang yang ngakunya Kristen tapi beraninya ngomong kekudusan di gereja. Tapi di kantor gak berani nolak ajakan berbuat dosa. Ya. Diajak ngegosip, hayu juga ngegosip. Diajak memberontak atasan, hayu juga memberontak atasan. Jadi keberaniannya itu situasional. Beraninya korupsi, nggak berani kerja jujur. Beraninya ngomong di panggung, di luar panggung kompromi sama dosa. Beraninya nunjuk kelemahan orang lain, tapi nggak berani menyatakan kelemahannya sendiri. Nah oleh karena itu saudaraku, hari ini sekalian kita juga check up. Keberanian apa yang saat ini saudara miliki? Kalau masih ada yang bergumul dengan keberanian ini, bagaimana untuk bisa mengatasinya? Mendekat kepada Tuhan dan berlatih untuk menjadi berani. Ada tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan, menyatakan kasih-Nya membuat kita tidak takut lagi. Tapi kita juga harus melatih diri kita. Melatihnya gimana? Kalau salah ya ngaku aja. Kalau nggak tahu ya ngaku aja nggak tahu, nggak usah sotoy gitu. Ya. Berani untuk memberikan apresiasi kepada orang yang memang sudah melakukan hal yang baik. Jangan cuma mau mengapresiasi diri sendiri, tapi orang lain gak mau. Ya, berani berkata tidak untuk sesuatu yang salah. Daud punya brave heart karena dia selalu ingin mendekat kepada Tuhan. Bahkan Daud berani kehilangan apa aja, asal jangan kehilangan roh Tuhan. Daud berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pernah nggak saudara punya pengalaman seperti Daud? Berani kehilangan sesuatu supaya makin dekat sama Tuhan. Atau nggak berani kehilangan sesuatu dan menjauh dari Tuhan. Saudara mendekat kepada Tuhan akan mengubah hidup kita. Suatu hari ada seorang anak, dia bertanya sama papanya, ayah selalu berdoa. Tapi keadaan ekonomi kita kok gak berubah-berubah ya? Terus ayahnya bilang gini, iya nak, memang keadaan ekonomi kita belum berubah. Tapi sejak ayah selalu berdoa kepada Tuhan, ayah banyak kehilangan. Kehilangan apa ayah? Ayah kehilangan ketakutan, ayah kehilangan rasa khawatir, ayah kehilangan kebencian, ayah kehilangan keraguan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan. Pengalaman saya untuk mendekat kepada Tuhan dengan berdoa. Tadinya saya orang yang pendendam. Tapi dengan mendekat kepada Tuhan, Tuhan ambil rasa benci itu. Tuhan ambil insecurity. Tuhan ambil iri hati. Poin yang saya mau sampaikan saudara, bahwa Tuhan
itu bekerja menjawab doa kita. Bukan hanya karena dia memberi berkat, mujizat dan sebagainya. Tapi Tuhan juga bisa mengangkat, mengambil rasa khawatir, rasa benci, amarah, sakit hati. Dan Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah. Yang membuat saudara tidak akan takut lagi. Yang percaya katakan amin. Mau punya brave heart? Yang mau punya brave heart lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, nyari santan di pasar Kramat Jati, dapatnya di pasar Cikini. Orang Kristen sejati kudu punya hati yang berani. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua saudara, unity. Untuk membangun atmosfer home sehingga pemuritan di dalam komunitas, pemuritan di dalam keluarga bisa berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Harus unity. Karena setan selalu membenci orang Kristen yang hidup rukun. Dan setiap perpecahan selalu membuat kita mendekat kepada dia, bukan mendekat kepadanya. Tapi pastor, orang itu toksik banget. Orang itu kalau ngomong tuh nyakitin saya. Nyakitin teman-teman, toksik banget deh. Oke, kamu boleh menjauhi mereka. Tapi ketika kamu menjauhi mereka, kamu harus mendekat kepada Tuhan. Bukannya kamu menjauhi mereka dan kamu mendekat kepada orang-orang yang pahit juga. Mendekat kepada orang-orang yang sakit hati juga. Tidak akan mendatangkan kebaikan. Tapi pada waktu kita menjauhi orang-orang yang toksik, kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hati kita. Tuhan akan memampukan kita untuk mengampuni mereka yang toksik itu. Amin. So hari ini saudara, perhatikan dengan siapa kita mendekat. Mendekat kepada Tuhan yang akan memberikan kita hati yang baru, atau mendekat kepada orang-orang yang pahit. Orang-orang yang sakit hati. Hati-hati saudara. Nanti saudara malah jadi basah. Tahu basah? Barisan sakit hati. Saudaraku dikasih dalam Tuhan. Ada yang bilang tahun 2023 itu tahun yang suram. Tapi kita sebagai umat pemenang, sebagai orang percaya, suram itu bukan gelap. Suram itu bukan yang gak jelas. Bukan yang gak ada kepastian. Suram itu artinya suka rame-rame. Amin. Ya, karena di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama dikatakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau saudara baca lagi di ayat 2 dan 3-nya saudara, pada waktu Tuhan melihat kita hidup rukun, unity, Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kisah para rasul, jemaat mula-mula. Pada waktu mereka hidup rukun. Alkitab katakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Mereka disukai banyak orang. Mereka didekati banyak orang. Dan akhirnya tiap-tiap hari ada orang-orang yang diselamatkan. Tiap hari saudara. Di Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai 37. Alkitab menyatakan pada waktu mereka hidup unity, rukun bersama-sama. Mereka mengalami kuasa kasih karunia Allah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Amin. Siapa yang mau hidup rukun? Lambaikan tangan saudara. Mau unity, amin. Ya, saudara, ada Kopassus beli pohon sukun. Ada murid Kristus, pasti suasana jadi rukun. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Yang ketiga, integrity. Untuk kita membangun home sehingga godly community itu bisa benar-benar diwujudkan. Saudara, milikilah integritas. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Ya, saudara, integritas mau di luar mau di dalam sama. Kita selalu melakukan hal yang benar. Bedanya orang yang di dalam Tuhan dan orang yang di luar Tuhan adalah pada kelakuannya, saudara. Orang yang di dalam Tuhan itu pengennya dilihat sama Tuhan aja. Dan dia tahu Tuhan itu maha hadir. Makanya mau ada orang atau nggak ada orang, dia tetap melakukan hal yang benar karena Tuhan adalah kebenaran.
Tapi orang yang hanya mau dilihat orang yang di luar Tuhan itu cuma maunya dilihat orang aja. Kalau ada orang ngelihat, wah kelihatannya waktu penyembahan juga khusyuk banget. Tapi nggak ada orang, nggak pernah nyembah Tuhan. Karena maunya dilihat orang. Itu bedanya orang yang di dalam Tuhan dengan orang yang di luar Tuhan. Makanya orang yang di dalam Tuhan itu punya integritas. Orang yang punya integritas itu orangnya tenang. Karena Tuhan memberikan ketenangan dalam batinnya. Sabar, karena Tuhan panjang sabar. Penuh sukacita, karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatannya. Penuh hikmat, karena Tuhan sumber hikmat dan kreativitas. Dan penuh damai sejahtera. Karena Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan yang dunia berikan. Amin. Karena itu ada tertulis di dalam Mazmur 41 ayat yang ke-12 versi NIV. Daud menulis, because of my integrity, you uphold me and set me in your presence forever. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang mengubah hidup kita semakin serupa dengan Dia. Bisa nggak saudara bayangkan kalau komunitas kita berisi orang-orang yang berintegritas. Wah keren banget ya. Di dalam komunitas orang-orangnya penuh hikmat Tuhan. Di dalam komunitas itu penuh dengan orang-orang yang punya kuasa Roh Kudus. Orang-orang yang punya pewahyuan ilahi setiap hari. Disingkapkan pewahyuan dari Tuhan. Di dalam komunitas kita karena banyak orang yang berintegritas. Seperti yang tadi kita nyanyikan dari Mazmur 139 ayat yang ke-14. Kedahsyatan dan keajaiban Tuhan itu adalah keseharian kita. Karena orang-orang yang ada di dalam komunitas kita adalah orang yang sadar bahwa kejadian Dia itu dahsyat dan ajaib. Amin. Masih ada nggak yang masih bergumul dengan integritas? Ya, kalau saudara masih bergumul dengan integritas, saudara membutuhkan bantuan agar bisa menjadi pemenang, menjadi manusia yang berintegritas. Ayo ikut cool, ya, ikut pemuritan. Pasti saudara jadi pemenang. Yang percaya katakan amin. Beli kaktus di Salemba Beluntas. Pengikut Kristus pasti punya integritas. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Yang berikutnya adalah love, ya, kasih. Untuk membangun godly community itu dibutuhkan love. Dan wujud kasih yang paling bisa dirasakan adalah memberi diri untuk melayani. Yesus membangun godly community bersama dengan murid-muridnya karena Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ketika seseorang itu dilayani dengan kasih, maka orang yang dilayani akan merasa dikasihi. Orang yang dilayani akan merasa dibangun, merasa dilindungi. Karena itu firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah adalah kemampuan ilahi yang membuat kita bisa melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, kalau ada di antara saudara yang tahun lalu 2022 masih maunya hanya dilayani, ya, belum melayani, ayo kita berubah. Amin. Tahun 2023 mulai melayani sesama kita. Dimulai dari melayani keluargamu. Saudara, biasa kami di akhir tahun bersama dengan anak-anak, kami mengevaluasi hubungan kami sebagai orang tua dengan anak-anak. Komunikasi orang tua dengan anak-anak seperti apa. Dan tahun lalu kami bersepakat mulai tahun ini mereka akan dimuridkan oleh kami sebagai orang tua. Pada waktu saat teduh, waktu saya berdoa, Tuhan bicara, kamu banyak memuridkan anak-anak rohani. Tapi bagaimana dengan anak-anak kalian sendiri? Dan saudara, waktu saya bicara dengan anak-anak, mereka mau dimuridkan. Jadi mari saudara, para orang tua, mulailah memuridkan anak kita masing-masing. Dan lihatlah Tuhan bekerja dengan dahsyat. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Amin. Saudara mau mewujudkan kasih dengan melayani? Yang mau lambaikan tangan saudara? Puji Tuhan. Beli kayu manis
buat bikin nasi biryani. Orang Kristen yang manis pasti mau melayani. Amin. Berikan tepuk tangan buat dia. Yang kelima, yang terakhir adalah determination. Saudara, untuk kita membangun godly community diperlukan ketetapan hati. Perbedaan antara orang yang berhasil dan yang tidak bukan karena tidak adanya kekuatan, bukan juga karena tidak adanya pengetahuan, melainkan karena tidak adanya kemauan. Determinasi adalah ketetapan hati. Ketetapan hati dalam mencapai maksud dan tujuan. Karena itu dibutuhkan kemauan yang kuat, saudara. Di dalam membangun relasi dalam keluarga maupun komunitas, pada kenyataannya kita nggak selalu ketemu sama orang yang baik-baik aja. Kita bisa ketemu sama orang yang nyebelin kita bisa ketemu sama orang yang jahat, ya. Kadang saya juga masih bergumul, saudara, dalam hal ini. Kadang capek juga, keletihan itu datang, saudara. Tetapi ayat ini menguatkan saya, ya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 versi New Living Translation dikatakan, "For I can do," kata Paulus, "everything through Christ who gives me strength." Segala perkara kutanggung di dalam Dia. Saudara, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya juga gak punya determinasi yang kuat ini. Gak heran, Paulus punya determinasi yang tinggi. Hari Jumat yang lalu, Wiwit, Kul Pastor dari Kul Cendana, mengundang saya untuk membuka Kul Perdana di tahun 2023. Waktu saya tanya sama Wiwit, "Wit, alamatnya di mana?" "Di Jalan Cendana, Menteng." Saudara, waktu saya dengar alamatnya di sana, saya tuh makin kagum sama Tuhan. Kagumnya begini, saudara. Daerah Menteng, Cendana, Jalan Suwiryo, Panarukan, itu wilayah main saya pada waktu SMP. SMP saya sekolah di Kanisius, dan saya belum dalam Tuhan pada waktu itu. Tahun 78, ya. Tahun 78, sebagai anak yang masih remaja, yang masih belum punya gambar diri yang benar gitu ya. Gambar dirinya masih rusak, masih mencari identitas. Masih banyak ngaco-ngaconya deh. Saudara, pada malam itu saya bersama dengan istri. Pada waktu memberitakan firman, itu makin kagum sama Tuhan. Monty yang tahun 78, yang hidupnya ngawur. Tapi 45 tahun kemudian, bisa memberitakan firman. Saya diajar sama Tuhan, jangan pernah menghakimi orang. Kita nggak tahu, mungkin hari ini orang yang di komunitas kita itu nyebelin. Mungkin orang yang di keluarga kita itu sering nyakitin kita. Tapi bagian kita, layani aja. Tabur yang baik. Tuhan kita, Tuhan yang setia. Dia sanggup membuat indah pada waktunya. Kalau ada di antara teman-teman yang mungkin saat ini bergumul karena menghadapi orang-orang yang susah, orang-orang yang sulit. Lihat saya aja. 45 tahun. Hidup saya banyak nyusahin keluarga saya. Hidup saya banyak nyakitin orang. Tapi Tuhan sanggup ubah. Tuhan yang sama, Dia juga akan sanggup mengubah orang-orang yang menyakiti saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita bungkus untuk membangun godly community. Dimulai dengan membangun atmosfer. Caranya apa? Miliki brave heart. Bangun unity. Miliki integrity. Nyatakan love itu, nyatakan kasih itu dengan melayani. Dan tunjukkan determination. Kalau disingkat apa? Build. Yuk kita nyembah Tuhan sebagai ungkapan isi hati kita untuk membangun kehidupan yang ilahi. I will build my life upon your love. It is a
put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Pagi hari ini, mari kita sepakat. Let's build God's community. Let's build godly community. Ini waktu yang berharga, ini waktu yang sangat penting bagi kita umat tebusan Tuhan. Tuhan serius untuk membangun kita menjadi umat pemenang. Umat yang mendengar dan melakukan yang Tuhan perintahkan. Menjadi orang yang bijaksana. Saudara yang siap untuk membangun godly community. Mari angkat kedua belah tangan saudara. Oh rabasyandara labatakara labayara labayara laba. Oh rabasyandara labayara 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 laba. Kerajaanmu datanglah ya Tuhan, kehendakmu jadilah. Di tempat ini Tuhan, di Growth Center, di GC Hall maupun di rumah-rumah. Saat ini terimalah kuasa Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Let's build